Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, pagi ini kita masih belajar pada tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2, hewan di sekitarku, pembelajaran yang ketiga. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Supaya ketika belajar nanti kita diberi kemudahan dan pemahaman saat belajar nanti. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang coba anak-anak buka buku tema pada halaman 64. Ayo mengamati. Ini adalah tempat rekreasi, yaitu kebun binatang. Siapa yang pernah pergi ke kebun binatang? Di sana ada berbagai macam binatang. Ada apa saja? Macam-macam ya, anak-anak melihatnya. Ada ikan, ada monyet, ada rusa, ada buaya, dan lain-lain. Kali ini anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini adalah tempat kebun binatang. Di sini ada binatang, di antaranya ada monyet, ada jerapah, ada kelinci, ada gajah, dan lain-lain. Selain ada binatang atau hewan, di sini ada ungkapan pemberitahuan, yaitu yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian ada lagi ungkapan pemberitahuan, yaitu dilarang memberi makanan sembarangan. Seperti itu. Coba kita baca teksnya berikut ini. Pergi ke kebun binatang. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makanan pada hewan tersebut, tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet. Namun petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Kita lanjutkan.
Perhatikan kembali teks dan gambar sebelumnya. Tadi kita sudah melihat gambar dan sudah membaca teksnya. Ada pertanyaan? Dapatkah kamu menemukan ungkapan pemberitahuan pada gambar dan teks tersebut? Jika iya, coba anak-anak sebutkan, ditulis di tempat yang sudah disediakan. Jika kamu melihat tulisan tersebut, yaitu tulisan ungkapan pemberitahuan, pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Apa yang akan kamu lakukan? Anak-anak, tulis di sini. Selanjutnya, petugas kebun binatang melarangmu untuk mendekati kandang hewan. Yang akan kamu lakukan adalah ayo bermain peran. Di sini anak-anak perhatikan teks percakapan berikut ini, yaitu percakapan yang dilakukan Udin dan Siti. Kata Udin kepada Siti, "Hai Siti, kamu sedang apa?" Kemudian Siti pun menjawab, "Hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku." Kemudian Udin bertanya lagi kepada Siti, "Mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan?" "Karena ada yang bukan makanan untuk kelinci. Kata petugas kebun binatang, tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap hewan," jawab Siti kepada Udin. Udin pun bertanya lagi kepada Siti, "Oh begitu, apalagi hal yang biasa kamu lakukan untuk merawat kelinci?" "Kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin," jawab Siti kepada Udin. Kemudian Udin pun bertanya lagi kepada Siti, "Wah, kamu hebat Siti, kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya Siti." "Sama-sama Udin," jawab Siti kepada Udin. Itu tadi adalah percakapan yang dilakukan antara Udin dan Siti, yaitu tentang bagaimana cara merawat hewan. Seperti itu. Ayo berlatih. Perhatikan kembali teks percakapan tersebut. Tuliskan aturan merawat kelinci yang diceritakan oleh Siti tadi. Anak-anak tulis aturan merawat kelinci di tempat yang sudah tersedia ini. Selanjutnya,
Presentasikan cara merawat kelinci sesuai bahasamu. Sampaikan di depan teman-temanmu. Ayo berlatih. Pada materi ini kita akan belajar membandingkan jumlah banyaknya hewan. Kita baca teksnya dulu bersama-sama. Petugas kebun binatang membuat banyak papan pemberitahuan. Papan pemberitahuan ditulis dengan baik dan jelas. Papan pemberitahuan dipasang di tempat yang diperlukan. Papan pemberitahuan membantu pengunjung untuk memahami peraturan dan lokasi. Benny berjalan menuju kandang harimau. Benny berjalan sesuai arah yang ditunjukkan pada papan petunjuk. Setelah sampai, Benny melihat kandang harimau berseberangan dengan kandang beruang. Kemudian Benny menghitung jumlah hewan di kandang. Benny juga membandingkan banyak hewan tersebut. Ayo anak-anak, cermati gambar berikut ini dengan seksama. Di sini sudah ada tulisan beruang, kemudian harimau dan burung. Beruang itu jumlahnya ada 13. Sedangkan harimau jumlahnya adalah 9. Sedangkan burung jumlahnya 40. Coba kita baca teksnya pada halaman 69. Ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang, dan 40 ekor burung. Hewan yang paling banyak adalah burung. Hewan yang paling sedikit adalah harimau. Banyaknya beruang lebih banyak dari harimau, tetapi lebih sedikit dari beruang. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah burung, jumlahnya 40, sedangkan beruang 13 dan harimau jumlahnya 9. Sekarang urutan hewan dari yang paling sedikit adalah yaitu harimau, jumlahnya 9, untuk beruang 13 dan burung jumlahnya 40. Seperti itu ya contohnya, mudah ya anak-anak membandingkan jumlah banyaknya hewan. Tadi ada harimau, beruang, dan burung. Setelah ini anak-anak bisa mengerjakan soal pada halaman 70, 71, dan 72. Berikut adalah soalnya. Perhatikan anak-anak gambar di bawah ini. Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar. 35 ekor ulat, 15 ekor kupu-kupu,
45 ekor ikan. Ada 35 ekor ulat, 15 ekor kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Ini dikerjakan dari soal tadi. Dilanjutkan soal yang kedua. Ada 34 ekor ayam, 50 ekor bebek, 6 ekor jerapah. Anak-anak kerjakan. Soal berikutnya, 15 ekor monyet, 53 ekor kura-kura, dan 16 ekor ular. Pertanyaan selanjutnya, ada bilangan 82, 70, 64, 67, 73, 85, 79, 88, 76, dan 91. Berikut adalah soalnya. Anak-anak kerjakan. Kegiatan yang terakhir adalah orang tua mengajak siswa berjalan-jalan ke kebun binatang atau tempat umum untuk mengamati peraturan yang ada. Ingat anak-anak, harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara yaitu yang pertama memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan yang terakhir adalah menjaga jarak. Alhamdulillah, materi untuk hari ini sudah selesai. Tema 7, subtema yang kedua pada pembelajaran yang ketiga. Tetap semangat ya anak-anakku semuanya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.